Nah, minggu kemarin kita udah belajar mengenai bagaimana sih meresensi sebuah buku. Kemarin juga udah saya kasih contoh ya, meresensi tidak hanya meresensi buku aja. Buku juga banyak ya macamnya, buku novel, buku pengetahuan, cerpen atau artikel. Terus kemudian kemarin juga saya sebutin meresensi sebuah film ya. Terus malam ini kita lanjut materinya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Murti. Kemarin di sini juga ada contoh resensi ya, di modul juga udah kemarin dibacain bareng ya, apa enggak ya, yang mengenai tentang Albert Einstein. Terus nah ini nih, kemarin ini kan belum kita bahas ya yang resensi buku kemarin yang tentang Albert Einstein. Apakah ada judul, apakah ada penerbitnya siapa, tebal halamannya berapa gitu. Kita bahas ini dulu ya, kita kerjain yang di modul aja dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Hitung-hitung juga biar ingat-ingat ya. Selamat malam Mbak Aisyah. Apa nih yang pertama, judul. Nah, kira-kira di resensi modul ini ada judulnya nggak ya? Tapi nggak enak ya kalau kita tiba-tiba langsung kayak bahas kayak gini. Oke, saya bahas langsung aja lah, nggak usah terlalu jawab soal yang di modul ya. Jadi kemarin ini sekedar ngingetin aja ya sebelum lanjut ke materi yang baru. Jadi untuk meresensi sebuah buku itu harus lengkap. Lengkap apanya nih Miss gitu. Harus lengkap data-data tentang bukunya. Jadi contohnya kayak apa? Kayak judul buku, penerbit, penulis, ilustrasi, tebal halaman. Nah, itu masuk data-data buku yang harus uh, dituliskan di dalam sebuah resensi. Itu ya. Jadi intinya resensi itu harus lengkap data-data mengenai bukunya. Lo Miss kok bisa kayak gitu? Kenapa kok harus lengkap? Uh, iya dong, kalau nggak lengkap kan nanti takutnya resensi ini akan apa ya namanya, akan salah, ini buku yang mana ya gitu, nggak ada, jangan-jangan ini buku yang ini gitu, kenapa resensinya berbeda. Nah, kalau nggak ada data yang lengkap di dalam sebuah resensi itu, maka pembacanya bakalan bingung. Karena biasanya di buku juga ya ada, kalau mau banyak pernah baca buku-buku yang populer itu biasanya ada kayak cetakan pertama, cetakan kedua, pasti pernah tahu ya. Nah kayak gitu, jadi biasanya juga tujuan resensi itu mengetahui tentang kekurangan buku. Misal di cetakan pertama ada kesalahan di bab berapa gitu, ada ini terbalik, halamannya terbalik, atau tulisannya kebalik, atau babnya loncat-loncat. Nah, ketika tahu ada kekurangan itu, maka sama penerbitnya itu atau penulisnya dia dibenerin di cetakan kedua. Nah kayak gitu, itu intinya kenapa sih harus diikut sertakan data-data tentang buku yang mau diresensi, itu pentingnya di situ. Terus oh ya, sebelum saya lanjut ke materi yang berikutnya ya, saya minta maaf dulu ya karena hasil UTS-nya belum saya bagiin ya. Udah saya koreksi sebagian tapi belum semua. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai
bagaimana sih menyunting karangan gitu. Nah kebanyakan biasanya ya, ini pengalaman saya di semester kemarin juga saya ngajar bahasa Indonesia ya kebetulan, cuman bahasa Indonesia untuk kejar paket C yang setara SMA. Jadi kebanyakan itu mereka banyak kesalahan di dalam penulisan. Maksudnya gimana? Salah tanda baca, salah spasi, salah penulisan huruf besar huruf kecil. Nah padahal untuk membuat sebuah artikel atau membuat sebuah tulisan itu penting ya, kita mengetahui ini tuh kata depan atau kata sambung, ini tuh harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil, terus tanda baca juga gitu ya. Di kelas ini juga udah saya kasih contoh belum, yang salah tanda baca juga pasti salah arti gitu. Nah di modul ini suara saya kedengeran gak ya, kok gak ada respon ya? Oke. Kirain kayak hari Selasa kemarin gitu ya, saya ngajar gitu, saya ngomong lama ternyata suaranya nggak nyampe gitu, mungkin karena sinyalnya lagi jelek ya yang kemarin. Jadi terpaksa saya ngulangin lagi gitu, jadi agak mubazir juga ngomong gitu. Oke, malam ini kita akan belajar ini ya, bagaimana sih cara menulis artikel yang benar gitu, yang sesuai tanda bacaan yang benar, tanda baca yang benar gitu. Nah, di modul disebutin menyunting tulisan juga dapat diartikan sebagai memperbaiki tulisan. Nah, memperbaiki tulisan itu bagaimana caranya? Biasanya dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan berkaitan dengan aturan-aturan penulisan. Aturan-aturan penulisan itu kayak apa ya, Miss gitu. Contohnya, misal kalau kata sambung bagaimana cara menulisnya, kata depan bagaimana cara menulisnya. Terus jangan dikira ya, misal Kak contoh penulisan huruf besar aja, jangan dikira itu gampang, itu banyak banget aturannya. Contohnya kata-kata yang harus ditulis dengan huruf besar, misal kata-kata yang berada di awal kalimat itu pasti harus ditulis dengan huruf besar. Terus ada yang tahu lagi nggak kira-kira apa yang harus ditulis dengan huruf besar? Itu contoh yang paling gampang gitu, maksudnya contoh yang hal sepele tapi yang banyak masih melakukan kesalahan gitu. Mbak Irin nih, nama juga ya, rumah bukan, tempat. Contoh kayak di Jakarta J-nya harus gede, di Surabaya S-nya harus besar. Terus selain apa tadi, nama, tempat, gelar ya, gelar juga harus ditulis dengan huruf besar. Sepertinya di modul ini nggak ada ya tentang teori-teori yang seperti itu ya. Berarti saya kasih catatan dulu ya mengenai tentang apa aja sih yang sebenarnya yang harus kita perhatikan gitu ya di dalam sebuah artikel atau ketika kita mau menulis gitu. Hal yang perlu diperhatikan, judulnya saya kasih hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis sebuah artikel ya. Atau kalau di modul ini dia judulnya memperbaiki tulisan, sama aja ya kalau kita
udah tahu rule untuk menulis sebuah artikel yang benar, pasti kita juga bisa memperbaiki tulisan gitu. Yang pertama tadi yang saya sebutin yaitu penulisan huruf besar kecilnya ya. Ini saya sebutin dulu apa-apa aja yang harus diperhatikan, nanti baru itu setelah itu saya jelasin satu persatu ya. Nah, setelah penulisan huruf besar dan kecil, biasanya yang sering salah itu tanda baca, baik tanda koma ataupun tanda titik. Kalau titik sih biasanya udah pada ngerti ya, titik itu pasti digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tapi biasanya yang paling banyak kesalahan itu penggunaan tanda koma. Itu yang dari pengalaman saya kemarin-kemarin ya, itu yang banyak uh, sering dilakukan kesalahannya. Ya, koma ya bikin bingung ya. Setelah atau sebelum kata sambung. Nanti saya jelasin detailnya. Tapi ini saya sebutin dulu hal-hal yang harus diperhatikan dulu. Nanti setelah itu, setelah saya sebutin semua, baru saya bahas dari mulai aturan penulisan huruf yang paling besar sampai poin per poinnya lah. Oke ya. Terus setelah penulisan huruf besar kecil, penulisan atau penempatan tanda baca, penulisan kata depan. Pernah dengar nggak kata depan? Kata depan itu biasanya kata yang pakai di, ke. Biasanya orang-orang juga sering keliru ya. Ada yang menulis kayak di dalam, itu di dan di dalamnya harus dipisah atau digabung. Misal keluar, ke sama luarnya nih harus dikasih spasi atau enggak. Nah, itu juga banyak yang bingung ya. Penulisan kata depan namanya. Terus yang terakhir ejaan. Bukan yang terakhir sih, nanti ada. Penulisan ejaan di sini maksudnya biasanya orang-orang nulis kata-katanya keliru. Contoh, nulis yang. Biasanya kalau orang-orang kan nulisnya disingkat ya, Y sama G gitu. Nah, kalau konteksnya mbak-mbaknya menulis artikel yang sifatnya informal atau enggak formal atau nulis cerpen, boleh nulis yang disingkat Y, G gitu. Tapi ketika nulis artikel yang resmi kayak menulis sebuah berita gitu kan, hendaknya kalau bisa jangan disingkat lah, harus ya ditulis lengkap YANG gitu. Nah, itu ya. Ini cuman kesalahan penulisannya. Misal apa yang sering salah kok? Oh, contoh kata Taipei. Kebanyakan orang-orang yang belum ngerti Taipei biasanya belakangnya dikasih H. Nah, gitu kan salah ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir itu struktur kalimat. Struktur kalimat di sini kalau biasanya di dalam kalimat itu kan ada kayak subjek, objek, predikat, objek. Nah, itu juga harus benar. Jadi di sebuah kalimat bisa disebut kalimat ketika dia memiliki at least punya subjek dan predikat. Nah, kalau dia cuma punya subjek doang terus dikasih titik kan nggak ada artinya ya gitu. Jadi harus strukturnya juga harus jelas gitu. Nah, setelah ini saya jelasin aturan mulai dari yang pertama, yang penulisan huruf besar dan kecil ya.
Tapi sebelumnya kira-kira ada pertanyaan nggak tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah artikel ini dulu? Enggak ya, saya kira karena masih kayaknya ini mah gampang ya. Tapi jangan dikira loh gampang kayak gini ya. Soalnya biasanya saya kalau kelas bahasa Indonesia tuh kalau UAS saja ya, kalau yang semester kemarin saya ngasih soalnya cuma satu gitu biasanya. Buatlah sebuah teks apa gitu, misal apa materinya teks berita gitu. Biasanya saya suruh buatlah sebuah teks berita. Nggak usah panjang-panjang, 3 paragraf cukup. Nah, padahal ya minggu kemarinnya tuh saya jelasin tentang rule-nya atau aturan dalam menulis sebuah artikel, tapi waktu saya koreksi juga masih banyak yang salah. Nah gitu tuh kayak yang aduh gimana ya gitu, kayak kayak waktu saya tanya di kelas kan, ada pertanyaan gak kira-kira gitu kan, tapi nggak ada yang nanya kan gitu, tapi waktu disuruh ngerjain tugas banyak yang salah gitu. Tapi ya saya sih mikirnya mungkin lupa kali ya, atau mungkin dianggap sepele kali jadi sering lupa gitu. Tapi ya gitulah. Tapi kan ya tugas saya ngingetin ya, dari tadi makanya saya ingetin walaupun ini tuh hal sepele ya, tapi tetap harus diperhatikan gitu. Ya emang hal sepele banget sih, tapi ya masih sering banyak kesalahan gitu. Oh berarti Mbak Nuraini nih udah ini ya. Tunggu tunggu, saya jelasin dulu tentang rule-nya untuk menulis huruf besar dan kecil. Ini juga banyak banget nih rule-nya untuk menulis huruf besar dan kecil. Jadi ada berapa rule ya, kira-kira ada berapa ya? Bentar saya ingat-ingat dulu. Kira-kira ada sekitar 11, ya 11-an kali ya, 11 syarat dalam penulisan huruf besar atau kecil. Contoh, langsung saya sebutin aja ya di sini ya. Yang harus ditulis dengan huruf besar. Tadi disebutin nama ya, nama. Nama misal kayak nama saya Tika, berarti T-nya harus ditulis huruf besar. Saya kasih koma aja lah. Setelah nama, gelar tadi ya. Ratu Lebah. Ratu Lebah ini bukan gelar ya, itu julukan Mbak Rara. Tahu kan bedanya gelar sama julukan? Kalau julukan ini kayak konotasinya lebih ke ejekan ya, nggak ke ejekan. Tapi kalau gelar itu kayak lebih, artinya lebih positif ya daripada kayak julukan gitu. Kalau julukan kan biasanya, nah Mbak Aisyah tuh. Ada lagi selain itu kayak contoh kayak haji. Haji itu juga gelar ya, hanya harus ditulis besar. Itu contoh haji. Atau contoh yang lain,
ada pertanyaan kenapa dokter sama insinyur huruf keduanya kecil, karena itu singkatan. Ada aturannya sebenarnya ya dalam menulis gelar itu, cuman nantilah saya jelasin lagi. Dokter itu DR kecil sama R-nya besar itu beda arti ya. Kalau dokter ya, dokter D besar R kecil itu dia artinya dokter, orang yang berprofesi sebagai dokter. Tetapi kalau D-nya besar, R-nya besar itu dia doktor. Apa saya kebalik ya? Jadi ada dokter sama doktor. Doktor itu orang yang sudah lulus S3 ya umumnya gitu. Sedangkan kalau dokter itu ya orang yang berprofesi sebagai tenaga medis, dokter. Cuman saya lupa mana yang pakai R besar, mana yang pakai R kecil. Tadi Mbak Aisyah nanya ya yang DR itu tadi sama. Itu ada aturan sendiri dalam penulisan gelar sebenarnya ya. Apalagi yang tahun 2015 2015 kemarin tuh ada lagi aturan Mbak Aisyah untuk penulisan gelar. Jadi itu mungkin nanti ya buat PR saya minggu depan boleh ditagih. Nanti saya jelasin bagaimana penulisan gelar. Bukan ini, soalnya itu ada aturan sendiri. Contohnya aturan yang tahun kemarin baru keluar itu ya kayak orang yang sudah sekolah atau kuliah ngambil teknik aja seperti saya gitu. Dulu waktu saya lulus itu titelnya cukup sarjana teknik gitu aja ya. Tapi mulai tahun kemarin itu dia harus tekniknya teknik apa itu juga harus disebutin di gelarnya. Contohnya misal kayak saya sarjana teknik mekatronika harus disebutin gitu, tapi disingkat MEKA gitu aja. Nah itu mungkin minggu depan ya saya iniin lagi, soalnya saya agak lupa kalau yang aturan penulisan gelar. Nah itu Mbak Is ya. Kayaknya yang dokter itu pakai D besar R kecil. Kalau yang doktor itu coba nantilah minggu depan lah. Terus selain nama, gelar, ya benar. Nah itu kan ya. Ya berarti yang pakai R kecil itu dokter ya. Kalau yang pakai R besar itu dokter. Oke. Soalnya juga itu sering banget salah tulis ya kalau yang dokter sama dokter itu. Berarti yang D besar R kecil itu dokter. Kalau D besar R besar itu buat orang-orang yang sudah menempuh pendidikan S3 ya. Udah lulus. Oke, terima kasih buat tadi sama Mbak Isa sama Mbak Siti Nurain itu. Terus saya balik lagi ya ke materi kita ya. Selain nama, gelar, kata pertama dalam sebuah kalimat. Terus kata yang dipakai untuk nama jabatan. Langsung saya tulis jabatan aja ya di sini ya, biar nggak lama. Contoh. Contohnya kalau jabatan itu presiden,
P-nya pakai P besar ya. Menteri. Nah, ini Mbak Siti, menteri itu pakai E ya, MENTERI, bukan menteri. Nah, direktur. Terus apa lagi? Wali kota atau siapa ya? Jabatan jenderal. Kalau mantri itu apa ya? Nah, ini nih saya nggak ngerti mantri. Mungkin bapaknya lebih ngerti mantri karena dari saya sampai kecil sampai saya gede tuh jarang berhubungan. Bukan jarang, nggak pernah berhubungan dengan mantri. Oh, mantri itu tukang suntik ya zaman dulu. Tapi bukan dokter ya, beda ya. Oke, lanjut ya. Selain jabatan, apa lagi ya? eh Suku, bangsa. Contohnya suku Jawa, saya orang Jawa ya, J-nya berarti harus besar. Suku Dayak, D-nya berarti harus ditulis pakai huruf besar. Terus selain suku, bangsa, hmm, nama tahun, nama bulan, nama hari, atau peristiwa itu juga harus ditulis dengan huruf besar. Peristiwa. Terus selain itu, peristiwa ini contohnya misal hmm, benua itu nanti ya merujuk ke tempat ya, tempat-tempat geografis namanya. Kalau peristiwa ini contohnya misal apa ya, eh perang, nama perang, salah satu perang apa ya, ada yang inget sejarah nggak? Perang Diponegoro, D-nya pakai D besar. Tadi siang apa ledakan bom di Jakarta ya. Tapi mbak-mbaknya dari Mbak Siti, Mbak Aisyah, Mbak Fitria, Mbak Irin, Mbak Rara, Mbak Morti ada yang lagi stay di Indonesia nggak? Atau lagi di Taiwan semua? Oh, Mbak Aisyah lagi di Indonesia. Pasti udah rame berita di sana ya, TV-nya penuh 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 berita itu mulu ya. Kebiasaan orang Indonesia kan gitu ya, kalau ada satu kejadian langsung medianya beritanya itu semua. Terus nah ini contoh-contohnya. Iya. Nah itu Mbak, kayaknya kalau ada berita yang tadi siang, kayaknya yang di Indo lebih ngerti ya, lebih mengikuti beritanya. Kalau saya mah cuman baca-baca berita di internet aja ya. Nah, balik lagi dulu ke materinya. Jadi di sini saya bikinin catatan ya, kira-kira
Apa aja sih yang harus ditulis dengan huruf besar? Yaitu ada nama, ada gelar, ada kata pertama dalam sebuah kalimat, jabatan, suku, bangsa, tahun, dan lain-lain. Oh, tempat lupa. Nah, itu ya. Itu untuk aturan penulisan huruf besar dan huruf kecil. Terus ada pertanyaan dari Mbak Siti Nuraini nih, bagus. Kata ganti Anda itu maksudnya gimana? Contohnya, biasanya kalau di penulisan ada bukan, maksudnya andanya itu A-nya harus besar ya. Contoh kayak terima kasih atas perhatian Anda. Berarti andanya ini harus A-nya harus ditulis dengan huruf besar. Biasanya kalau di surat atau misal ada surat atau artikel terus bagian penutup biasanya kan demikian, atas pemberitahuan yang saya ini kan untuk terima kasih atas perhatian Anda. Andanya ini harus besar A-nya gitu. Ini yang sering lupa juga ya. Iya, hanya untuk Anda. Enggak, kalau untuk engkau dan kamu enggak. Kalau sayanya huruf besar enggak? Nya. Kalau nya misal N-nya huruf besar atau kecilnya itu merujuk ke Tuhan biasanya, atas kuasanya, berarti N-nya besar. Tapi kalau nya sebagai petunjuk orang itu N-nya kecil. Apa nih? Apa yang berlaku di dalam bahasa Inggris? Oh, saya. Kalau sayanya berada di depan kalimat, S-nya harus besar. Tapi kalau sayanya berada di tengah kalimat, nggak harus besar, pakai tulisan huruf kecil biasa aja. Gitu ya. Jadi kalau misal saya mau pergi ke pasar, nah saya kan berada di paling depan ya. Itu harus ditulis huruf besar. Tapi kalau misal ibu membelikan saya sebuah baju baru atau sepotong baju itu apa ya? Iya, misalnya membelikan saya baju baru. Sayanya berada di tengah, berarti nggak perlu ditulis pakai huruf besar S-nya gitu. Kalau Anda berada di tengah bukan di akhir, tetap pakai iya. Anda berada dimanapun, dia harus tulisannya, maaf, untuk A-nya harus ditulis dengan huruf besar karena Anda ini sebagai kata ganti ya. Contoh, Anda yang berada benar, Anda yang berada di tengah. Tahukah Anda kejadian yang melanda enggak? Tahukah Anda peristiwa yang terjadi tadi siang? Itu juga Andanya harus pakai huruf besar A-nya ya. Nah, itu dikasih contoh sama Mbak Siti tuh. Tapi kalau lebih bagusnya kayak gini ya. Nanti dikoreksi. Nah, itu ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak selain itu? Tetap bukan tetap, iya itu juga
Nah itu juga ya yang sering banget eh, dilakukan, apa ya, sering banget salah gitu kalau di dalam penulisan itu, kayak bahasa-bahasa informal itu diikutkan gitu. Kayak itu tadi Mbak Siti dikasih contoh, terima kasih Mbak Siti, kayak tetap. Kebanyakan orang sering bikin pakai tetap gitu, padahal kan yang bahasa formalnya yang sesuai ejaannya itu bahasanya tetap, bukan tetap banyak lagi kayak ngapain gitu kan, nggak ada sebenarnya ya di bahasa formal ngapain gitu kan. Apa nih? Iya memang kalau nah itu kenapa kalau saya sering ngasih tugas bikin artikel itu, kalau bahasanya ya udah bener, maksudnya secara strukturnya, secara eh, ciri-ciri, maksudnya paragrafnya udah benar, tapi kebanyakan yang salah itu cara penulisannya, kata-katanya gitu, yang itu hal sepele gitu kan, tapi ya banyak banyak yang salah juga. Itu kenapa saya selalu ingetin kan, ini tuh sepele tapi sering salah, ini sepele tapi sering salah gitu, biar nanti mamanya kalau misal mau nulis gitu ingat, oh iya ya ini tuh harus diperhatikan gitu, walaupun sepele. Ngapak berarti orang Jawa Mbak Siti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya lanjut ke aturan penulisan tanda baca ya. Penulisan atau penempatan tanda baca. Tapi tanda baca ini banyak banget ya. Ini mau ada, tapi tadi Mbak Siti Nuraini request tanda koma dulu ya. Soalnya tanda baca ini sebenarnya banyak banget. Contoh kalau nggak percaya, ada tanda titik, ada koma, ada titik koma, ada titik dua, ada hubung, ada tanda dash, terus ada tanda petik, ada garis miring. Nah banyak banget kalau tanda baca ini. Tapi tambahin waktunya. Saya jelasin yang paling sering digunakan dulu aja ya, tanda titik sama tanda koma. Nah itu banyak yang bingung naruh koma di mana. Saya sering ngasih contoh ya, salah tanda koma salah arti. Contohnya, jangan malu-malu kucing, jangan malu-malu koma kucing, sama jangan malu-malu sama jangan malu-malu kucing gitu kan, udah beda arti kan, jangan malu-malu kucing sama jangan malu-malu kucing. Oh ya ini tuh, ayo makan kakek gitu, saya tulis di mana ya, di sini. Nah gitu ya. Jadi ada beberapa aturan untuk menulis tanda baca. Sebelum tanda titik, sebelum tanda koma saya jelasin dulu tentang tanda titik ya. Tanda titik ini juga ada banyak banget nih. Saya ketikin dulu ya. Jadi biar penulisan penempatan tanda baca. Jadi tanda titik pertama itu harus dipakai di akhir kalimat. Misal ada pertanyaan, Miss kalau saya bikin kalimat tanya gimana? Ya nggak pakai titik tapi pakai tanda tanya, itu ya intinya ya. Jadi di sini tanda titik itu dipakai di akhir kalimat, bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Intinya kalimat berita atau kalimat informasi, itu ya. Serain di akhir kalimat.
tanda titik dipakai untuk singkatan nama. Contoh singkatan nama, biasanya banyakan itu kayak Muhammad disingkat jadi M titik, atau nama Ahmad disingkat jadi A titik, atau misal BJ Habibie kan biasa ya gitu ya, dipakai titik ya untuk singkatan. Terus ini saya agak cepetan dikit ya, jelasinnya nggak apa-apa ya. Terus nah, ada pertanyaan nih dari Mbak Aisyah. Kalau kalimat seru, tanda seru itu biasanya dipakai kalau orang marah. Biasanya kalimat seru itu digunakan untuk menekankan sebuah kata atau kalimat. Bisa juga dia dikonotasikan orang marah atau perintah. Contoh, buka pintu itu. Bukan berarti itu marah ya, tapi itu kalimat perintah. Karena dia memerintah, jadi pakai tanda seru. Memang nadanya agak-agak susah di ini ya, antara memerintah sama marah. Tapi bisa juga marah di apa ya, dikonotasikan atau diungkapkan pakai tanda seru juga, kalimat tanda seru. Biasanya kalau mamanya suka baca novel itu kan bahasanya tidak begitu formal ya. Banyak juga novel yang kalau mamanya suka baca itu pakai lo gue kata-katanya, bukan pakai saya dan kamu. Nah, terus itu gimana tuh Miss? Itu kok boleh pakai tulisan, ya maaf, kata-kata informal. Nah, itu beda. Karena di sini novel atau cerpen itu termasuk golongan apa ya, artikel atau teks yang non formal. Kalau teks yang formal itu nanti jenisnya itu kayak teks berita, teks prosedur, teks narasi, itu banyak lah, itu nanti diajari di materi-materi yang berikutnya. Tapi iya bener, Mbak Aisyah, biasanya kalau tanda seru itu dia mengisyaratkan perintah. Terus tadi, nah ini tadi ya, di akhir singkatan gelar itu juga harus pakai titik. Contoh tadi insinyur itu IR pakai titik juga. Nah, ini banyak yang salah pasti ya. Tadi kan lupa ya, nggak pakai titik kan. Dokter itu juga pakai titik. SH juga, S pakai titik, H pakai titik. Terus nah, ada akhir kalimat, singkatan nama, akhir singkatan gelar, ungkapan yang umum. Nah, ini nggak saya tulisin secara, nggak saya bikinin catatan yang jelas ya, yang rinci ya, karena waktunya juga nggak begitu banyak, jadi diingat-ingat ya. Contoh ungkapan yang umum ini apa nih Miss? Contohnya DLL, tahu kan artinya dan lain-lain. Itu merupakan ungkapan umum. Nah, itu boleh disingkat dan harus pakai titik di belakangnya. Jadi nulis DLL titik. Atau nuliskan tanggal. Biasanya kan banyak banget ya yang bikin laporan keuangan gitu, nulis tanggalnya bukan TANGGAL tapi disingkat TGL. Nah, itu juga disingkat harus dikasih titik di belakangnya, jadi TGL titik. Iya, tapi nggak ditulis huruf besar juga ya Mbak Aisyah, harus DLL kecil aja biasa sama titik gitu ya. Pokoknya singkatan-singkatan yang umum, yang sering digunakan, kayak dan sebagainya, tanggal, halaman biasanya disingkat HLM titik gitu ya. Terus tanda titik juga tidak dipakai dalam singkatan nama lembaga. Contohnya tahu nggak?
kayak DPR itu nggak pakai titik ya, ya tulis DPR aja tapi gede semua. Atau SIM, surat izin mengemudi, itu nggak pakai titik tapi ditulis huruf besar semua. Terus PT itu tidak ditulis PT titik ya, tapi cuman PT saja, yaitu perseroan terbatas. Terus tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Contohnya memisahkan bilangan ribuan ini kayak nulis 20.000, berarti kan 20.000 gitu ya. DPR mesti dititik biar stop korupsinya. Iya, seharusnya juga yang ngebom itu jangan ngebom orang ini ya, dibom aja itu. Aduh, nanti saya salah ngomong lagi. Kan yang bahagia satu Indonesia ya kalau bomnya yang di sana ya. Terus apa lagi ya? Nah, udah deh itu dulu. Ya, bilangan biasanya tuh untuk memisahkan bilangan ribuan ya, 1 juta berarti 1,003 kali titik 000 tuh. Terus setelah tanda titik, tanda koma. Untuk malam ini sementara saya ajari tanda titik sama tanda koma ya. Mungkin nanti kalau mbak-mbaknya ada request, misal ada Mbak Rara atau Mbak Airin atau Mbak Murti atau Mbak Fitria, mungkin Miss saya bingung nih pakai tanda misal tanda seru, gimana cara penggunaannya, nanti saya kasih tahu aturannya gitu ya. Tapi kalau malam ini kayaknya tanda titik sama tanda koma dulu karena waktunya juga terbatas ya. Ini aja saya extend kok. Terus tanda koma. Nah, tanda koma yang pertama dipakai di antara unsur-unsur rincian. Contohnya, unsur-unsur rincian ini maksudnya urutan, bukan urutan, nyebutin. Saya tulis unsur-unsur rincian ya. Contohnya, saya pergi ke pasar membeli sayur, antara lain kangkung, koma, sawi, koma, terong, koma, timun, koma, dan tomat, titik. Itu contohnya ya. Saya tulisin di bawahnya aja ya biar jelas ya. Contohnya. Nah, itu Mbak Siti tuh ya. Contohnya udah gitu ya. Terus itu unsur-unsur rincian ya namanya ya. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara. Miss maksudnya saya tulis dulu. Miss gimana tuh maksudnya kalimat yang setara? Jadi ada ya banyak jenis kalimat itu. Ini kayaknya di semester kemarin juga dapet ya, kayaknya ya, kayak kalimat itu banyak banget jenisnya. Nah, ada kalimat induk dan kalimat
Apa ya satunya, lupa saya. Nah itu, nah kalimat setara ini dia punya arti yang sama. Nah terus penggunaan komanya, nah itu anak kalimat ya, ada induk kalimat, ada anak kalimat. Ada juga kalimat majemuk, banyak lah macamnya gitu. Tapi nggak saya bahas dulu ya, karena itu dasar banget ya kayaknya ya. Sebenarnya ini juga penggunaan tanda baca ini juga dasar banget, cuman ya sering lupa disampaikan mungkin ya. Unsur, nah benar dasar tapi suka lupa. Saya juga memisahkan kalimat yang setara. Contohnya, saya suka olahraga seperti badminton, berenang. Nah, setaranya di mana? Sama-sama olahraga. Saya menyebutkan badminton dan berenang gitu. Terus atau saya suka saya suka memakan saya suka makan sayur kangkung, tetapi saya lebih suka lagi memakan sayur sawi. Aduh, gak enak banget ya bahasa saya. Coba yang lain. Iya, nggak tahu ya kenapa saya hari ini kok nggak begitu enak ininya. Nah, misal nih bapaknya, mis saya bingung nih kata-kata yang setara itu gimana gitu. Kata-kata yang setara itu maksudnya kata-kata aktivitas atau dia itu sama-sama melakukan pekerjaannya sama, predikatnya. Contohnya tadi kayak yang saya jelasin di awal. Saya suka olahraga seperti badminton dan berenang. Jangan jangan kayak gini ya. Saya suka olahraga seperti badminton dan memasak. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya, badminton dan memasak ini satunya olahraga, satunya bukan. Nah, itu berbeda, tapi bisa digunakan tetap bisa saya gunakan tapi menggunakan kata ganti tetapi, bukan seperti. Saya suka olahraga badminton, tetapi saya lebih suka lagi memasak. Nah, gitu. Itu juga pakai koma. Komanya di mana, Miss? Di setelahnya kata penghubung seperti, tetapi, atau apa lagi ya kata penghubungnya ya? Melainkan gitu juga. Nah, itu. Contoh dari Mbak Aisyah ini nggak pakai tetapi, pakai dan, karena posisinya sama ya. Tetapi itu biasanya hal yang melainkan, yang berbeda, berlawanan. Berarti kalau contoh kalimatnya Mbak Aisyah tadi, saya suka memasak dan juga membuat kue, bukan tetapi ya. Kalau tetapi ini hari yang berlainan. Contohnya tadi saya berenang dan memasak, itu kan berlainan ya. Gitu ya, tapi juga itu pakai koma. Tapi kalau menggunakan dan itu nggak pakai koma. Kalau menggunakan tetapi, seperti, melainkan, atau menyebutkan hal-hal yang berlawanan itu menggunakan koma. Hal-hal yang berlawanan ya gitu. Hal-hal yang berlawanan saya tulis di situ. Contohnya lagi hal-hal yang berlawanan. Komahnya ditulis setelah. Ya, benar. Jadi gini ya contohnya. Oh enggak, komanya ditulis sebelumnya. Maaf, maaf. Sebelum kata-kata penghubungnya. Tadi kan saya kasih contoh tetapi. Jadi penulisan komanya di mana? Di sebelumnya.
Saya suka berenang, koma, tetapi lebih nyaman memasak di dapur. Iya ya, karena nggak basah-basahan. Nah, itu contohnya. Atau saya suka berbagai jenis olahraga, koma, seperti badminton, terus apa lagi ya? Olahraga, lari, jogging gitu. Tetapinya sebelum sebelum tetap, maaf, komanya sebelum tetapi ya, sebelum kata penghubung. Jadi saya suka berenang, koma, tetapi saya tidak bisa berenang. Nah, itu berlawanan banget ya. Mungkin pakai pelampung kali. Oh, mungkin kata-katanya begini. Saya tidak suka berenang, koma, tetapi saya suka main air. Gitu ya. Soalnya waktu kecil saya juga senang bermain air, main air sampai hitam banget. Terus tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Ini tadi yang saya sedikit singgung di tadi ya. Contoh anak kalimat dan induk kalimat. Kalau hari ini saya punya uang, saya mau beli sepatu. Ini ya. Nah, ini contoh untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Jadi misal kalau hari ini saya punya uang, tanda koma, saya akan membeli sepatu. Kira-kira bisa bedain nggak anak kalimat dan induk kalimat? Kalau seperti ini berarti anak kalimatnya ada yang bisa ya. Alhamdulillah. Kalau hari ini saya punya uang, koma, saya akan membeli sepatu. Anak kalimatnya yang mana? Anak kalimatnya di depan. Jadi ini anak kalimatnya. Iya benar. Gitu ya. Tapi biasanya kalau di dalam menulis artikel itu menulis kalimat, uh, biasanya induk kalimat ditulis di depan ya. Saya akan membeli sepatu ketika saya punya uang gitu. Atau saya akan membeli sepatu kalau saya punya uang. Terus setelah itu tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata langsung. Kata langsung ini kata yang berada di dalam tanda petik. Itu nanti saya jelasin ya. Saya jelasin yang penggunaan tanda koma dulu aja. Selesai malam ini gitu. Nanti yang lain minggu depan karena uh, dari tadi merembet kemana-mana kan ya materinya. uh, Apa aja tadi ya, unsur-unsur rincian, memisahkan kalimat yang setara dan hal-hal yang berlawanan. Terus digunakan untuk memisahkan
memisahkan kalimat langsung. Eh contohnya, nah itu bener Mbak Siti, waktunya mepet. Contohnya kalimat langsung ini ada quote langsung kayak gini. Adik saya bilang, tanda koma, saya tulisin aja lah. Nah ini contohnya ya. Kata ibu, tanda koma, terus tanda petik, kamu cantik sekali hari ini. Nah, maksudnya kata-kata yang di dalam tanda petik itu kata-kata yang disampaikan oleh ibunya langsung ya. Jadi kita itu mengquote itu mengambil atau mengambil kata-kata ibunya secara langsung. Jadi kata ibu, koma, dalam tanda petik, kamu cantik sekali hari ini ya, mengutip. Itu yang ketiga. Terus tanda koma dipakai di antara nama alamat. Contoh di antara keterangan tempat dan waktu, misal mamanya kalau menulis surat, Surabaya, tanda koma, 13 Januari 2016, atau kejadian yang tadi siang. Contohnya ada orang yang bapaknya nulis berita tentang kejadian tadi siang. Terus kejadian di mana? Biasanya kan ditulis Jakarta, koma, tanggal berapa sekarang? 14 Januari 2016. Nah, itu ya. Saya tulis memisahkan keterangan di antara keterangan tempat dan waktu. Waktunya itu menyebutkan tanggal tadi ya, tanggal, bulan, dan tahun. Terus tanda koma juga dipakai, saya nggak tulisin ya, saya omongin aja ya langsung ya, diingat soalnya waktunya mepet banget. Ini sudah saya extend beberapa menit. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan nama orang dengan gelarnya. Contohnya Siti Nuraini, sarjana ekonomi SE gitu ya. Siti Nuraini, SE. Atau misal Mbak Aisyah, S apa? Maunya S apa Mbak? SH gitu, sarjana hukum. Itu ya, jadi memisahkan nama dengan gelarnya. Itu kalau gelarnya di belakang. Kalau dokter tadi kan enggak ya, dokter, nama enggak. Jadi yang nama dulu baru gelar, itu pakai koma. Terus tanda koma dipakai untuk memisahkan keterangan tambahan. Contohnya saya suka makan roti, saya suka makan roti, nasi, mie, gitu ya. Jadi dia menyebutkan keterangan tambahan. Saya suka makan nasi, saya kasih koma, mie, berarti saya juga suka makan mie, saya kasih koma lagi, apa tadi, nasi, roti, mie. Nah gitu ya, jadi keterangan tambahan. Bakso juga, pokoknya intinya keterangan tambahan. Terus keterangan udah, nama gelar udah. Tanda koma juga dipakai untuk bagian-bagian di dalam referensi. Kalau mbaknya suka baca buku, biasanya di halaman terakhir itu ada referensi. Biasanya ini buku-buku pengetahuan ya, ada referensi gitu. Referensi itu materi-materi yang dibuat acuan.
Jadi biasanya disebutin di dalam di dalam sebuah buku itu dia ngambil referensi dari mana saja gitu. Biasanya dia pakai tanda koma untuk memisahkan, misal nama pengarangnya siapa, koma, judul bukunya apa, koma, tahun penerbitnya kapan, koma, diterbitkan di mana, koma, halaman berapa, titik. Biasanya kayak gitu ya, itu koma, penggunaan koma juga. Tapi kayaknya untuk mbak jarang pakai juga ya di referensi kan, nggak begitu sering digunakan lah, nggak begitu sering nulis referensi lah. Ya itu tadi sih yang sering-sering dipakai akhir kalimat, unsur-unsur rincian tadi untuk misal saya mau beli sayur, kangkung, sawi, kedelai dan lain-lain. Memisahkan kalimat yang setara. Saya suka berenang, tetapi lebih nyaman memasak di dapur karena tidak basah-basahan. Terus memisahkan kalimat langsung. Contoh tadi, kata ibu, kamu cantik sekali hari ini. Terus memisahkan keterangan tempat dan waktu. Contohnya Jakarta, 14 Januari 2016. Terus menambahkan keterangan. Saya suka makan nasi. Saya suka makan nasi, mie, roti dan bakso. Sebenarnya mirip dari unsur-unsur rincian tadi ya. Terus satu lagi, untuk memisahkan kata-kata ungkapan. Contohnya, wah, cantik sekali, cantik sekali baju ini gitu. Berarti nulisnya wah, tanda koma, cantik sekali baju ini, titik. Gitu ya. Jadi untuk memisahkan, selain wah apalagi ya, aduh gitu, aduh saya lupa membawa uang. Nah, wih hebat. Nah itu benar, wih tanda koma, hebat. Itu nah sementara itu dulu, itu yang sering dipakai kita, yang saya jelasin tadi. Terus Miss, apakah cuman itu aja penulisan tanda koma gitu? Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman mbaknya jarang pakai, jadi nggak begitu saya jelasin banyak. Loh Miss kok kayak gitu? Iya karena apa sih? Apa ya? Bingung juga nanti saya ngasih contohnya gitu, kalau nggak sering dipakai, kayak catatan kaki tadi gitu kan. Mamanya juga kan jarang kan nulis referensi gitu kan ya. Terus sebenarnya ada lagi kayak pemakaian koma itu di bilangan per 10 atau sen, itu juga sebenarnya pakai tanda koma, cuman kan nggak begitu sering dipakai juga ya. Jadi ya yang dipakai dulu aja lah yang saya terangin. Terus sampai situ dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pasti banyak pertanyaan ya. Pasti banyak karena materi, iya banget. Karena saya kalau ngejelasin materi bahasa Indonesia dasar itu pasti melebarnya kemana-mana itu. Contohnya aja tadi kayak penggunaan tanda baca aja gitu ya, itu pasti nanti melebarnya ke kalimat, ke jenis-jenis kalimat gitu. Belum lagi nanti ada struktur kalimat, itu ada struktur kalimat aja itu nanti ada SPO, SPOK dan lain-lain, bla 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 gitu kan. Nah itu. Tapi sejauh ini kira-kira ada pertanyaan yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, materinya sampai di sini dulu.